saudara-saudara jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, selamat pagi, Shalom. Hari ini kita telah memasuki Minggu Prapaskah atau Minggu Sengsara yang pertama dalam perayaan menghayati dan memaknai sengsara Yesus sebelum Ia disalibkan mati untuk penebusan dosa kita. Dan memasuki minggu ketiga ini, bagian firman Tuhan mau mengajarkan kita tentang mengasihi dengan perbuatan, bukan sekedar kata, sesuai dengan tema kita di minggu ini. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, dalam bacaan firman Tuhan saat ini, Rasul Yohanes mau mendorong kita untuk bagaimana kita mengasihi dengan perbuatan dan juga tindakan, bukan hanya perasaan, emosi atau perkataan saja, tetapi harus didasari dengan bukti yang nyata. Sesuai dengan tema kita di bulan Februari ini, salib Kristus mengubah jalan sengsara menjadi jalan kemuliaan. Dan subtema kita di minggu yang ketiga ini, mengasihi dengan perbuatan, bukan sekedar kata. Bagian firman ini lalu menekankan kasih kepada sesama sebagai bukti kasih kita kepada Tuhan. Sebab kasih kepada sesama menjadi tanda bukti yang nyata sekaligus cermin bahwa kita benar-benar mengasihi Allah. Karena sebagai anak-anak Allah yang telah menerima kasih Allah dalam hidup ini, maka kita harus bisa untuk hidup dalam kasih seperti Allah yang sungguh mengasihi kita, sehingga Ia telah mengorbankan anaknya Yesus Kristus yang telah menderita sengsara, mati dan bangkit demi keselamatan kita. Rasul Yohanes lalu memberikan contoh dari kisah Kain yang karena marah, iri hati dan cemburu telah membawa Kain kepada tindakan membunuh adiknya Habel. Dan kejahatan Kain ini mengajarkan kita bahwa ketika prinsip kasih tidak didahulukan dan diutamakan dalam kehidupan, maka akibatnya adalah dorongan untuk melakukan tindakan kejahatan. Rasul Yohanes menekankan bahwa sebagai orang percaya kita tidak boleh heran bila dunia membenci kita, sebab Kristus sendiri pun telah dibenci. Tetapi kebencian bukanlah ciri orang yang hidup dalam Kristus. Karena itu kita tidak boleh menjadi pembenci sesama dalam hidup ini, melainkan mengasihi sebagai tanda hidup baru. Sebab kasih adalah tanda bukti nyata bahwa seseorang telah berpindah dari maut kepada hidup yang kekal. Kasih adalah tanda yang pasti dan kelahiran baru, sehingga kita dipanggil untuk terus-menerus mengasihi, bahkan kepada mereka yang tidak menyayangi kita sekalipun. Sebaliknya, Yohanes katakan bahwa setiap orang yang membenci saudaranya adalah pembunuh manusia. Dengan demikian, kasih menjadi tanda kehidupan, sedangkan kebencian menjadi tanda kematian rohani. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kasih dan mengasihi bukan lagi hal yang asing bagi kita sebagai orang-orang percaya.
Sebab berita utama Injil adalah kasih yang diteladankan oleh Kristus dalam sebuah pengorbanan, dan kasih Kristus itu menjadi pusat iman kekristenan kita. Karena melalui pengorbanannya di kayu salib, ia menunjukkan bahwa kasih sejati bukanlah sekedar kata-kata atau perasaan, melainkan tindakan nyata yang rela memberi, rela berkorban, bahkan sampai menyerahkan nyawanya bagi manusia yang masih hidup dalam dosa. Karena salib Kristus adalah standar kasih sejati, dan sebagai orang-orang percaya kita dipanggil untuk merefleksikan atau mengaktakan kasih itu dalam kehidupan kita yang nyata. Kasih tanpa syarat, kasih yang menjangkau setiap orang tanpa memandang kelayakannya, bahkan kepada musuh sekalipun, sehingga menjadi sumber kehidupan baru bagi orang percaya yang telah diselamatkan dan diperdamaikan dengan Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, setiap orang Kristen, Bapak Ibu dan saya, kita dipanggil untuk meneladani kasih Kristus dengan hidup saling mengasihi, rela melepaskan ego, waktu, tenaga maupun harta demi menolong sesama. Kita dipanggil untuk membentuk persekutuan yang saling menopang dan saling melayani, serta menjadikan kasih sebagai identitas sejati yang membedakan kita dari dunia ini, sehingga melalui kasih yang kita aktakan di dunia ini, dunia akan dapat melihat dan mengenal Kristus yang hidup dalam diri kita, yang selalu melakukan kasih dalam tindakan dan perbuatan yang nyata. Karena itu pengorbanan Kristus yang kita hayati dan maknai di minggu sengsara yang pertama ini menjadi dasar etika kasih kekristenan kita, yaitu kasih yang ditunjukkan melalui perbuatan yang nyata kepada sesama. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kasih yang sejati selalu melibatkan tindakan nyata dan konkret, bukan hanya emosi atau kata-kata yang kosong, tetapi tanggung jawab terhadap sesama yang membutuhkan. Kasih yang demikian hanya bisa dikatakan nyata jika dilakukan dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kasih yang sejati tidak boleh berhenti pada kata-kata dan janji-janji kosong. Mengucapkan kasih tanpa tindakan yang nyata sama saja dengan kasih yang hampa dan kosong. Rasul Paulus dalam kitab Korintus menjelaskan bagi kita dan menggambarkan tentang kasih. Sekalipun kita memiliki segalanya, kita memberi diri untuk dibakar sekalipun, tetapi jika kita tidak mempunyai kasih, sia-sia hidup kita dan kita tidak berguna. Karena itu, kasih mesti diwujudkan dengan perhatian kepada kebutuhan nyata orang lain. Rasul Yohanes dalam bagian firman ini dia memberikan contoh yang sangat sederhana, bahwa bila seseorang memiliki harta atau kemampuan tetapi tidak mau menolong saudaranya yang hidup berkekurangan, maka kasih Allah tidak tinggal di dalam dirinya. Artinya bahwa kasih sejati
akan selalu melahirkan sebuah kepedulian. Mengasihi dengan tindakan seringkali menuntut kita untuk mengorbankan waktu, tenaga, kenyamanan, bahkan harta. Maka pertanyaannya bagi Bapak Ibu dan saya, mampukah kita mengorbankan waktu kita, tenaga kita, kenyamanan kita, bahkan harta kita untuk orang lain, untuk sesama, bahkan kepada mereka yang mungkin kita tidak kenal? Ketika kita mampu melakukan hal itu, itulah bukti bahwa kasih itu nyata dan tulus, karena kita berani keluar dari kepentingan diri kita sendiri. Maka mari memasuki dan memaknai Minggu Prapaskah yang pertama ini dalam meneladani kasih Kristus yang telah mengorbankan dirinya tanpa syarat. Kita diminta untuk tetap menjadi anak-anak Tuhan yang hidup dalam kasih, tetapi juga membuahkan kasih itu dalam tindakan perilaku hidup kita dan di dalam kebenaran. Ingatlah bahwa kasih bukanlah sekedar ucapan, tetapi sesuatu yang hidup, yang terlihat dan dapat dirasakan oleh orang lain. Yohanes katakan bagi kita, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Mari kita kembali dalam kehidupan yang masih Tuhan percayakan bagi kita. Di tengah rumah tangga kita aplikasikan kasih itu bagi kehidupan keluarga kita, memberikan perhatian dan waktu bagi kehidupan orang-orang yang kita kasihi di tengah rumah tangga kita, menyayangi keluarga kita, melakukan tanggung jawab kita dengan penuh kasih dalam hubungan kekeluargaan yang kita bangun sebagai suami istri, orang tua dan anak-anak, dalam sebuah tindakan kasih yang nyata. Dalam kehidupan bermasyarakat, jangan hanya kita berkata kita peduli, tetapi tunjukkanlah kepedulian kita itu dengan membantu mereka yang mungkin sedang kesulitan, yang membutuhkan bantuan dari kita, dengan tindakan-tindakan nyata kita dalam bentuk kasih yang kita lakukan. Dalam kehidupan berjemaat, jangan hanya kita berkata Tuhan memberkati, tetapi jadilah saluran berkat bagi orang lain dengan cara menolong, mendukung, dan mendoakan mereka. Dalam kehidupan bersama yang kita jalani di dunia ini, mari kita belajar untuk meneladani kasih Kristus yang rela memberi dirinya, rela berkorban, dan tidak menuntut balas jasa. Itulah kasih yang mesti kita lakukan di dalam kehidupan kita. Pengorbanan dalam sebuah penyangkalan diri, itulah bukti kasih nyata yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang telah lebih dahulu menerima kasih itu dalam anugerah Allah lewat Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saya, kita yang telah menerima kasih dari Kristus itu, mari kita aktakan kasih itu dan meneruskan kasih itu dalam perbuatan dan sikap hidup kita yang nyata di sepanjang kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Tuhan memberkati dan memampukan kita
untuk dapat menerapkan kasih dalam tindakan yang nyata kepada sesama di dalam hidup ini. Amin.